Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali teman-teman di level 6 dengan Pak Jaka. Di kesempatan hari ini kita akan kupas berkaitan dengan tema kali ini tentang beriman, mengimani hari kiamat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali sekalipun di dunia maya. Namun sebelumnya Pak Jaka ucapkan salam 3 jari dulu buat ayah bundanya, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Semoga Allah berkahi, semoga Allah jaga keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan kupas berkaitan dengan hari kiamat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat yaitu berakhirnya kehidupan dunia. Pada hari itu tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surat Al-Qari'ah, bisa dilihat dan dibaca oleh teman-teman semua. Berikutnya, nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Nama-nama hari akhir. Yang pertama, ada yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Apa itu Yaumul Qiyamah? Hari kehancuran beserta segala isinya. Ketika tiupan sangkakala datang, maka ketika itu seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini hancur. Sebagaimana yang diungkap oleh Allah dalam surat Al-Zilzalah. Bisa dibaca oleh teman-teman baik ayatnya ataupun artinya. Yang berikutnya, yang kedua, ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Setelah dunia ini rata, maka ketika itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Ini yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan ketika manusia, ketika itu rata bumi dari tanah. Baik teman-teman sekalian, yang berikutnya ada Yaumul Mahsyar, yaitu suatu hari di mana dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ketika itu manusia dibangkitkan dari kuburnya dan digiring kepada padang mahsyar. Teman-teman sekalian, yang keempat ada yang disebut dengan Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Seluruh amal perbuatan kita akan dihisab, akan diperhitungkan baik dan buruknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan akan ada perhitungan. Maka yang terakhir ada yang disebut dengan Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Baru ketika itu akan seluruh amal perbuatan manusia semuanya akan dipertanggungjawabkan dan semuanya akan menerima baik dan buruknya amalan-amalan yang dulu pernah dilakukan di dunia. Teman-teman sekalian, yang berikutnya tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, ada yang mengatakan berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat ini, yaitu banyak perempuan yang menyerupai laki-laki, begitu juga laki menyerupai perempuan. Yang kedua, banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Jika di masyarakat sudah terjadi perampokan, maling, kejahatan-kejahatan, korupsi dan sebagainya, maka itu ciri kiamat. Dan yang ketiga, para ulama dan orang-orang soleh banyak yang meninggal. Yang pada hari ini banyak sekali ya, tahun ini para ulama-ulama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti bahwa sudah terjadinya, ya, sudah mendekatnya kiamat. Teman-teman sekalian, yang keempat, umat Islam bertambah banyak tetapi rendah kualitasnya. Artinya tidak ada kekuatan. Sekalipun jumlahnya banyak, tak ubahnya seperti buih di lautan. Kagusai sail, seperti buih di lautan. Bagaimana kalau teman-teman bisa melihat buih banyak tetapi namun pada akhirnya ketika disatukan tidak ada apa-apanya. Inilah tanda-tanda kiamat. Teman-temanku sekalian, berikutnya hikmah dibalik beriman kepada hari akhir. Yang pertama, harus rajin beribadah. Yang kedua, senang berbuat kebaikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan tercela, apapun itu perbuatannya. Dan yang keempat, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah daripada beriman kepada hari akhir. Dan yang kelima, sabar ketika ditimpa musibah. Teman-teman sekalian, ini adalah berkaitan dengan hari kiamat. Yang berikutnya, qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah segala ketetapan sejak zaman ajali, sejak zaman manusia sebelum dilahirkan ke muka bumi ini.
sejak zaman dahulu. Yang kedua, apa itu qadar? Qadar adalah aturan atau ketentuan. Adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Ini yang dinamakan dengan qadar. Teman-teman sekalian, yang kedua berkaitan dengan meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dinamakan takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah. Ya, seperti jenis kelamin, terus warna kulit, ya, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan takdir mubrom. Sedangkan takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa diubah, terutama dengan doa dan ikhtiar atau usaha. Teman-teman sekalian, yang berikutnya contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya seorang ibu yang sedang hamil berharap ingin melahirkan anak, misalkan laki-laki ternyata perempuan. Ya, ini yang berkaitan dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Harus diterima karena sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang menderita sakit parah lalu datang ke dokter, tentu ingin kesembuhan. Dan ternyata Allah takdirkan sembuh. Ini yang menjadi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bencana alam yang terjadi, banjir, longsor dan sebagainya. Ini merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di mana di lingkungan terjadi perbedaan status, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang susah, senang dan sebagainya. Ini merupakan qada, contoh qada qadar dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita imani. Untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang hamba yang selalu taat akan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di hadapan Allah nanti kelak mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW. Senantiasa Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Demikian yang bisa disampaikan teman-teman pada edisi kali ini berkaitan dengan beriman kepada hari akhir dan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan. Salam 3 jari buat ayah bundanya, sehat selalu, banyak umur, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.